Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pedang cili yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jumpa lagi tentunya bersama dengan Kak Marcel dalam acara yang penuh dengan keceriaan dan berjuta warna yang terangkum indah dalam gemerlapnya Bincil Bintang Cili. Nah kira-kira hari ini Kak Marcel ditemani sama adik-adik dari mana ya? Nah biar nggak penasaran, Kak Marcel kasih tahu bocorannya ya. Yang akan menemani adik-adik semuanya, yang akan menghibur kita semuanya, ada adik-adik dari TPA Al Hikmah Juruk Sari itu adik-adik ya. TPA Al Hikmah Juruk Sari yang ada di Jalan Kaliurang tentunya ya. Dan mereka nanti akan membawakan banyak sekali penampilan-penampilan. Ada hafalan, ada menyanyi, ada juga gerak lagu, terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak, makanya tonton sampai selesai tentunya ya. Ya udah, nggak usah nunggu lama-lama deh, langsung aja yuk sekarang kita akan tonton penampilan yang pertama. Akan ada hafalan surat dan juga terjemahannya tuh adik-adik ya, yang akan dibawakan oleh adik Oska, kemudian Prita, ada juga Kinansa, ada Zahra, Aluna, kemudian Zakia dan juga Nadine ya. Nah setelah itu akan dilanjut dengan penampilan gerak dan lagu berjudul Allah Turunkan Hujan yang akan dibawakan oleh adik Gelis, kemudian ada Syaukia, adik Yuna, Nadia dan juga Ila. Nah seperti apa penampilannya? Langsung aja berikan tepuk tangan meriah buat penampilan mereka. Ini dia. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Humazah. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah. Alladzi jama'a malau wa addadah. Yahsabu anna malahu ahlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengelakkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke neraka utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ad-Duha.
Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalaman fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Allah turunkan hujan.
Islam. Agamaku Islam. Tuhanku Allah. Nabiku Muhammad. Kitabku Al-Quran. Kiblatku Ka'bah. Musuhku setan. Tepuk rukun Islam. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji pakai pesawat. Wush. Tepuk rukun iman. Yang pertama pada Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga kitab Allah. Yang keempat Rasulullah. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam qada dan qadar. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Doa. Tepuk sholat wajib. Sholat subuh 2 rakaat. Duhur asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semuanya wajib kita kerjakan. Yes, yes. Tepuk kitab suci. Taurat Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad. Tepuk sifat Nabi dan Rasul. Sidik artinya jujur. Amanah artinya terpercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatona artinya cerdas. Tepuk Khalifah. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Tepuk 4 mazhab. Yang pertama Hanafi. Yang kedua Syafi'i. Yang ketiga Maliki. Yang keempat Hambali. Tepuk malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Memberi rizki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israel. Bertanya dalam kubur muka nakir. Catat amal baik buruk rokit atid. Yang menjaga surga tugasnya Ridwan. Menjaga neraka tugasnya Malik. Hahaha. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Cheese. Ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
Nama saya Hana Amira, umur saya 6 tahun. Saya dari TPA Al-Hikmah Juruk Sari. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan terlebih dahulu, menciptakan para malaikat, jin, dan iblis. Mereka semua tinggal di dalam surga. Pada suatu hari, Allah berkata bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah liat dan memerintahkan agar semua makhluk untuk bersujud kepadanya. Tapi iblis tidak mau bersujud kepadanya. Kata iblis, "Aku tidak mau bersujud kepadanya. Aku kan terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah liat." Akhirnya Allah pun mengusir iblis dari surga. Dan iblis berjanji untuk selalu mengganggu Nabi Adam. Untuk menemani Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka sangat bahagia sekali. Mereka bisa melakukan apa aja di dalam surga, kecuali satu buah kuldi. Setelah bertahun-tahun, iblis pun datang untuk menggoda Nabi Adam. Iblis berkata, "Hai Adam, kamu kan sudah bertahun-tahun di dalam surga bersama Hawa. Makan saja buah kuldi itu, rasanya enak loh." Akhirnya Nabi Adam pun tergoda untuk memetik buah kuldi itu dan memakan buah kuldi itu. Allah pun murka kepada Nabi Adam dan Hawa, sehingga Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Allah memisahkan mereka. Allah menurunkan Adam di Hindustan dan menurunkan Hawa di Jeddah. Setelah itu mereka berdoa untuk bertemu kembali. "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan pasanganku kembali." Akhirnya Allah pun mengabulkan doa mereka. Mereka berdua bertemu di padang Arafah. Mereka sangat bahagia sekali. Mereka mempunyai 40 anak dan mendapatkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anaknya. Namun Allah melarang menikahkan anak kembar dengan kembarannya. Demikianlah cerita Nabi Adam alaihissalam. Dari kisah ini kita dapat belajar kita sebagai umat manusia harus beriman dan taat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa penampilan dari adik-adik yang tadi sudah kita tonton tuh adik-adik ya. Nah, mereka masih datang dari TPA Al-Hikmah Juruk Sari. Dan yang tadi sudah kita tonton ada tepuk islami ya. Ada berapa tadi? Banyak banget pokoknya ada. Ada tepuk rukun Islam, ada tepuk rukun iman. Nah, terus apalagi pokoknya ada banyak banget ya. Pasti adik-adik yang di rumah juga pada bisa dong mengikutinya. Pasti. Dan tadi juga disambung dengan penampilan adik Hana ya. Adik Hana tadi sudah membawakan cerita mengenai kisah Nabi Adam ya. Dan nanti setelah pesan-pesan berikut ini kita masih akan nonton penampilan selanjutnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincil Bintang Cilik. Nah, tentunya masih dibincil bersama dengan Kak Marcel yang pastinya bersama dengan adik-adik dari TPA Al-Hikmah Juruk Sari ya. Dan
yang sesaat lagi akan kita tonton, ini juga akan ada hafalan lagi nih. Nah, tapi ini ada hafalan doa dan juga hadis yang dibawakan oleh Adam, kemudian Arfa, ada juga Azam dan juga Nawa ya. Dan terus akan dilanjutkan lagi dengan penampilan tari Rahmatan lil Alamin. Ada adik Aluna, adik Talita, adik Ashila, Nadine, Zakia dan juga adik Prita. Dan selanjutnya akan disambung dengan penampilan nasyid berjudul Jumlah Rakaat yang dibawakan oleh tiga teman kita gitu ya. Ada adik Syifa, adik Rias dan juga adik Ara. Nah, udah pada penasaran kan penampilannya? Langsung aja, ini dia tentunya di Bijil Bintang Cili. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan doa sehari-hari. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafalan hadis. Hadis, jangan suka marah. La tardo walakal jannah. Janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga. Hadis tersenyum. Tabassumuka fi wajhi alika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodako. Hadis menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis memberi hadiah. Tahabu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis menyebarkan salam. Afshu salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis perintah saling menyayangi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi
من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة
Nah, kembali lagi tentunya masih di Bincil Bintang Cili. Dan adik-adik semuanya, gimana tadi penampilan yang tadi sudah kita tonton ya dari awal ya. Pasti semuanya terkagum-kagum kan, karena tadi ada yang hafalan, ada juga yang bercerita, kemudian ada juga gerakan lagu, dan pastinya tadi banyak banget ya penampilan yang lainnya. Nah, yang di rumah nih, pada penasaran nggak? Kira-kira mereka belajarnya di mana sih? Nah, biar nggak penasaran langsung aja yuk kita akan bertanya-tanya bersama dengan Ibu Direktur dari TPA Al-Hikmah Juruksari ya. Ada Ibu Diah Noviati, Sarjana Ekonomi. Yuk langsung aja kita sapa yuk adik-adik yuk. Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu ini boleh diceritakan pada adik-adik nih yang ada di rumah, soalnya pada penasaran. Sebenarnya TPA Al-Hikmah Juruksari ini lokasi persisnya ada di mana, kemudian visi misinya seperti apa, boleh disampaikan tuh sama adik-adik dan juga ayah bunda yang ada di rumah tentunya. Ya, terima kasih. Untuk TPA kami Jalan Kayurang KM 7,3. Okay. Jadi kalau dari Pasar Kolombo, Mbak, masih ke naik utara sedikit, iya. nanti ada toko cat belok kiri. Oh, masuk ke kiri. Nanti pasti perempatan. Iya, pokoknya nanti kalau dicari di Google Map itu ada insya Allah ya Bu ya. Insya Allah, pasti gampang kok. Nah Ibu, kalau untuk visi misinya apa yang ini Bu dari TPA Al-Hikmah sendiri? Kalau TPA tuh umumnya visi misinya tuh hampir sama semua ya, bahwa kita menyiapkan generasi Muslim yang Islami, yang beriman, bertakwa, dan membuat supaya mereka tetap beramal soleh. Gitu. Intinya seperti itu, karena sekarang untuk anak-anak sangat banyak godaannya ya, HP. Iya betul sekali. Jadi kita juga menyeimbangkan dengan TPA seperti itu. Wow. Visi misinya sangat luar biasa, dan yang pasti untuk mencapai visi misi pasti juga didukung dengan kegiatan-kegiatan. Nah Ibu, tapi sebelum masuk ke kegiatan belajarnya di sana, boleh nggak diceritain sedikit sampai sekarang itu sejarahnya seperti apa gitu ya, berdirinya dari kapan, kemudian sampai sekarang ini muridnya udah berapa, terus tenaga pengajarnya juga berapa gitu. Monggo Ibu. TPA Al-Hikmah yang kami kelola sekarang sejak 2012. Sejak 2012. Ya. Sebelum itu memang sudah ada, tapi sempat vakum kalau tidak salah 2 tahun karena mungkin kesulitan pengajar atau teknis lainnya. 2012 ada yang inisiatif untuk membuat TPA Ramadan. Jadi selama 1 bulan. Jadi saya juga ikut di situ. Waktu itu saya hanya mengantarkan anak saya. Jadi ikut gitu. Ya, cuma kadang lihat gitu sama beberapa. Tapi terus dari takmir minta untuk saya dan teman-teman untuk melanjutkan membuat TPA yang seperti dulu lagi ya. Jadi yang rutin gitu. Yang seminggu 3 kali. Jadi awalnya itu hanya untuk kegiatan Ramadan dulu gitu ya Bu ya. Tapi ternyata kok antusiasnya bagus, respon juga positif. Akhirnya dilanjut reguler sampai sekarang. Luar biasa, 2012 sampai sekarang udah sekitar 11 tahun ya Bu ya. Luar biasa ya. Itu juga. Nah, kalau untuk muridnya sama tenaga pengajarnya gimana nih Bu? Kalau muridnya dulu awal memang banyak karena mungkin masih banyak yang anak kecil ya. Sekarang juga agak berkurang. Jadi di beberapa TPA memang sudah banyak berkurang karena sekolah itu sekarang banyaknya sampai sore. Jadi apalagi kalau tidak salah mulai bulan ini sudah ada 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Jadi semakin menyusut. Dulu kita sampai 70-80 pernah, dan ustadz-ustadznya juga banyak karena waktu itu masih gimana ya, masih banyak yang masih minat ngajar TPA. Sekarang mahasiswa lebih banyak kegiatan di kampus, jadi susah sekali mencari gitu. Muridnya sekarang sekitar 48, tapi kenyataannya kalau kita masuk tiap harinya cuma 35, yang aktif 30, sekitar 35 kadang sampai 40. Ada yang bisa cuma hari Senin, ada yang bisa hari Jumat, tapi ya sudahlah daripada tidak sama sekali gitu. Iya betul sekali Bu. Kalau sampai sekarang pengajarnya berarti yang tetap berapa ini Bu? Kalau yang tetap ya cuma karena warga situ aja 5 orang, terus tambah 7 orang itu gonta-ganti ya, maksudnya sebisanya mereka bisa hari apa, jadi tetap fleksibel. Kalaupun terpaksanya tidak ada, misalkan cuma ada 4 orang, jadi santri yang besar, tadi ada yang besar ya, yang besar itu yang sudah Al-Quran, kita minta mengajar yang ikro, yang lebih kecil, jadi kita kondisikan gitu. Seperti itu.
Wow, jadi nanti itu juga buat kelanjutan ke depannya tentunya ya Bu, ya, di kader ya. Gitu. Dan Ibu, tadi kan juga yang ditampilkan di sini itu ada banyak sekali ya Bu ya. Ada yang bercerita, kemudian ada juga yang hafalan, terus ada yang menampilkan gerak lagu. Nah, sebenarnya sistem kegiatan belajar mengajar di TPA Al Hikmah itu seperti apa sih Bu? Kok mereka bisa tampil percaya diri seperti itu gitu? Kalau dulu kita pakai hari Jumat untuk kegiatan selain ngaji, jadi ada keterampilan, ada kreativitas, ada olahraga, ada nonton bareng, makan, dan kadang-kadang juga barengan dengan orang tua itu juga ada di hari Jumat. Tapi setelah pandemi kita rubah ke Rabu karena masih harinya lebih baik Rabu, banyak yang lebih bisa di situ ya. Sebentar Bu, berarti kalau TPA itu kan dalam mindset saya itu belajar mengaji hafalan atau pengetahuan Islami gitu. Berarti kalau di TPA Al Hikmah Juruksari itu ada kegiatan selain itu tentunya Bu ya. Wah, luar biasa. Nah, tadi untuk melatih kreativitas seperti apa sih Bu bentuknya itu Bu? Kita kan dari 2012 itu sudah, kalau yang seperti TPA itu yang bergengsi itu kan lombanya FASI, Festival Anak Soleh, karena dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Pokoknya berjenjang gitu ya. Di situ tuh ada lombanya macam-macam tadi. Jadi kita persiapkan untuk lomba itu ada yang siapa yang kita sudah membidik ya, yang kira-kira bisa hafalan, siapa yang bisa nari, siapa yang bisa mewarnai, menggambar kaligrafi dan sebagainya. Dari lomba-lomba itu, jadi kita anak-anak karena kalau tidak ikutkan lomba, ngapain latihan gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi harus ada tolak ukur gitu Ibu ya. Dan kita kan juga termasuk ya di bawah naungan BATKO. BATKO itu Badan Koordinasi TK TPA yang Kecamatan Depok. Kemudian saya juga pengurusnya. Jadi kalau ada informasi lomba atau informasi apapun tentang TPA, kita mengacunya ke BATKO. Gitu. Nah, berarti kalau sudah mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba, berarti ada prestasinya juga yang pernah diraih dong Ibu tentunya Ibu ya. Boleh nggak sih Bu disampaikan juga sama adik-adik yang di rumah prestasinya yang ya mungkin kalau disebutin satu persatu mungkin banyak banget ya. Ya mungkin yang paling gampang diingat atau yang paling berkesan apa nih Bu? Kalau kita yang rutin itu dari 2013 ya, 2012 kan baru perjalanan, 2013 kita yang rutin itu FASI Festival Anak Soleh yang ke-9, terus yang ke-10 dan terakhir 11. Nanti yang akan datang 2024 itu 27 Mei. Jadi kita udah dapat juara berapa itu Bu? Ya kalau yang di FASI pertama-tama kita cuma karena masih kita cuma nampilkan 2 yang dapat masuk sampai ke kabupaten cuma nasyid. Kemudian yang berikutnya kita bisa dapat 8 trofi, yang terakhir 7 trofi dari gitu. Jadi dari berbagai bidang seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau dapat 7 dari 8 itu kan sangat banyak tentunya. Luar biasa sekali. Nah, Ibu mungkin boleh juga disampaikan nih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi oleh TPA Al Hikmah itu seperti apa, dan harapan dari Bu Diah selaku direktur dari TPA ke depan itu bagaimana? Monggo Ibu disampaikan. Terima kasih. Kalau kendala tadi seperti saya sebutkan tim pengajar ya. Tim pengajar. Karena bergantinya pengajar yang mahasiswa itu kan selalu setelah mereka lulus terus atau nikah atau kerja tuh kita cari lagi, mengkader lagi, dan itu pun belum tentu sesuai. Kemudian kalau karena warga Juruksari itu kampungnya cuma kecil, jadi kita malah sebagian besar santrinya dari kampung sebelah, dari luar, dari Kayen yang sebelah, gitu. Terus tadi apa lagi Mas? Harapannya Ibu? Harapannya TPA tuh masih bisa tetap eksis, walaupun sekarang banyak kegiatan sore. Karena maklumlah mungkin. Ya, apalagi sekarang sekolah masuk pagi, pulangnya kadang jam 4 gitu ya Bu ya. Jadi kan kita ada grup orang tua ya, misalkan ini nggak datang kenapa? Baru pulang Bu jam 3 jadi capek misalkan seperti itu. Jadi ya sudahlah, yang penting mereka kalau bisa datang seperti itu. Ya berarti harapannya ya semoga nanti kegiatan TPA tetap berjalan, terus juga kegiatan aktivitas sekolah juga tetap bisa berjalan lancar tentunya Bu ya. Nah Ibu, kalau misalkan nih terakhir dari saya nih Bu ya, kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa atau mungkin yang kepengen ikut berdedikasi, kepengen ikut menjadi pengajar tuh gimana caranya Bu? Kalau yang penting syarat utama niat, niat dan bisa baca Al-Quran itu aja. Nanti kalau nanti menghubungi ke mana Ibu kalau misalkan berminat pengen Budiah, bisa ke saya. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi atau lewat
akun sosial media gitu Ibu? Ke saya nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita tentang TPA Al-Hikmah Juruksari, terus juga sudah mengajak adik-adik semuanya yang tadi penampilannya luar biasa sekali Bu ya. Dan semoga nanti kapan-kapan bisa datang lagi ya Bu ya ke Blitar Cili ya Bu. Nah adik-adik, demikian tadi ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Diah Noviati ya. Beliau ini adalah direktur dari TPA Al-Hikmah Juruksari yang sekaligus menjadi penutup untuk acara kita hari ini tentunya. Tapi sebelum kita pamitan selalu ada pesan dari Kak Marcel ya untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah rajin-rajin belajar pasti pintar ya. Dan sampai jumpa lain waktu adik-adik. Ini dia penampilan terakhir dari adik-adik TPA Hikmah Juruksari. Ada lagu Ilaliko spesial buat adik-adik semuanya. Sampai jumpa lain waktu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ucap salam.